Pemeriksaan terdakwa ya. Iya. Oke, kalian tahu dengar tadi ya. Oke, Bang. Oke. Agenda. Iya. Ya, agenda hari ini, Bang. Ya, ini pemeriksaan terdakwa. Sudah dengar tadi semua ya bahwa pembayaran sudah dilakukan Olivia. Jelas itu. Bahkan yang tidak ada dalam barang bukti, kita lakukan pembayaran tuh. Rencananya. Gitu ya. Terus surat palsu tadi juga tidak terbukti. Nah, menurut kami jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Olivia menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat 2 tadi. Begitu juga penipuannya dan penggelapannya 372 378 karena memang uang tadi sudah dibayarkan Olivia. Bahkan tadi dia bilang dia terimanya nggak sampai 600 dari Ibu Agustin, dia sudah membayar lebih dari yang dia terima. Kan begitu kan? Dengar tadi sendiri kan? Begitulah dia. Oh, tapi kan yang tadi abang kasih berkasnya itu kan tidak diterima oleh maksudnya majelis hakim hanya mempertimbangkan saja. Yang mana? Bukan jadi materi persidangan yang tadi abang serahkan terkait pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Olive itu. Sudah dari awal sudah majelis hakim sudah tahu dia minta supaya diberikan pada saat pledoi ataupun di saat pemeriksaan terdakwa selesai. Makanya sudah waktunya kita serahkan. Sudah berapa persen sih bang artinya uang yang dikembalikan? Sudah semua. Bahkan yang tidak ada dalam barang bukti pun kita kembalikan rencananya ini. Jadi kalau dibilang miliar lah, miliar nggak ada itu, ya itu isu-isu nggak benar lah. Tapi kenapa baru sekarang, Bang, dikembalikan? So sebelum Kemarin kan sebelum adanya perkara ini kan dari pihak sana. sebelumnya sudah dikembalikan sebelum perkara ini secara bertahap sudah dikembalikan, bukan baru-baru perkara ini sudah dikembalikan. Jadi intinya gini, Nah, gimana, Bu? ini ya. Olivia ini hanya menerima satu orang itu 25 juta. Satu orang. Nah, tadi dia akuin. Jadi kalau ada 40, ada 80, artinya itu selebihnya adalah Bu Agustin. Tahu siapa yang menerima kalau ada Pak Karno, itu Pak Karno. Kalau itu dari Ibu Agustin yang dia bawa, itu Ibu Agustin. Artinya perhitungannya ini dibebanin semuanya kepada Olivia. Nah ini kan nggak fair dong. Makanya dia tidak terima. Ini adalah kerjasamanya antara Olivia dan Ibu Agustin. Yang banyak merekrut orang-orang ini adalah Ibu Agustin. Tanpa ada Ibu Agustin, Olivia ini tidak akan menerima banyak orang-orang yang ikut CPNS bodong, kan seperti itu. Tadi saya tanya, bener nggak les CPNS atau CPNS mau CPNS melalui lewat jalur belakang? Dia akuin dari jalur belakang. Bersama siapa? Saya tanya. Bersama Ibu Agustin. Artinya dalam masalah ini dia juga mengakui kesalahan dia. Dia tadi minta maaf juga. Artinya dalam hal ini adalah kebersamaan antara Olivia dan Ibu Agustin. Nah kita minta ini Ibu Agustin harus diperiksa juga. Kita minta kepada jaksa, ya kan, untuk diperiksa keterlibatan daripada Ibu Agustin. Kalau Seno sendiri itu siapa ya Bu? Keterlibatannya apa? Nah itu kan tidak ada. Kita banyak nggak digali kan dalam persidangan kan. Yang banyak digali kan yang fakta-fakta yang real ya, seperti yang tadi ya kan, uang-uang tadi, surat-surat palsu tadi. Ternyata Olivia kan nggak tahu katanya surat-surat palsu tadi. Jadi Tapi kalau berapa kali nama Seno disebut dan Pak Agustin juga kan tadi diminta untuk dihadirkan pada persidangan. Tapi untuk Seno sendiri menuntut gak sih dari pihak Olivia untuk diungkap itu siapa dan dihadirkan? kalau di Kan pihak tadi berapa kali disebut ya? Iya. gini, sebenarnya kan kita nggak perlu ribut-ribut ini ya, tapi dari pihak mereka ya, karena sudah melakukan ini ya. Jadi kalau memang ini juga kita lihat, kita tinjau nanti mencemarkan, kalau seandainya putusannya bebas ini, kita melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan itu, termasuk yang dibilang Pak yang Seno segala macam itu. Kalau seandainya bebas, ya kita tunggu putusannya ya, kita doakan semoga hasilnya maksimal, bebas, kan gitu kan? Karena kami yakin peluang untuk bebas itu ada. Itu hubungan dia Oli sama Seno tuh apa sih bang? Kami juga belum mendalami itu. Polisi pun juga tidak mendalami Tidak itu. mendalami itu.
Jadi karena kami tidak mendalami, kami tidak mau diserahkan. Memang tidak ada dalam persidangan yang fakta-fakta di persidangan saja lah ya. Di luar itu kami nggak mau tanggapin. Jadi itu kami yakin lah, insya Allah ya. Bu, kabarnya Bu Nia di hari ini datang atau gimana Bu? Rencananya? Ya, tadinya rencana kita ini sebagai kuasa hukum untuk minta ibunya sebagai saksi untuk meringankan Olivia yang dia ketahui, yang dia dengar dari anaknya apalah. Ternyata ketika kita minta tadinya bersedia, ternyata tadinya bersedia, ternyata hari hanya beliau sakit, lagi mengatakan kurang sehat. Jadi kalau kurang sehat kita tidak bisa menghadirkan gitu, dan waktu juga tidak diberikan oleh majelis hakim. Jadi lanjut masuklah ke terdakwa tadi Olivia. Ada rencana mungkin di sidang berikutnya akan diundang kembali? Sudah nggak ada lagi, Sudah nggak ada. sudah selesai. Jadi sidang berikutnya hari Senin itu Tuntutan. adalah tuntutan daripada jaksa. Tadi saksi dari dunia sendiri merugikan dari pihak Koi. Enggak juga lah ya. Hakim sudah punya apa itu, sudah punya pertimbangan. Selama saksi-saksi. Selama pemeriksaan saksi-saksi kan hakim sudah punya pertimbangan, ya kan? Dia pertimbangan surat palsunya ternyata nggak ada, bukan oh yang buat, dia nggak gunakan, uang sudah dikembalikan, sudahlah. Pasal-pasal itu yang diberikan. Jadi sebenarnya pelapor ini kan si Pak Karno dan Ibu Agustin ini sama sebenarnya dengan Olivia, statusnya sama. Jadi kita minta untuk diperiksa orang ini. Tapi sebelumnya sudah ada laporan terhadap Pak Karno dan Oh iya, ada di selatan. Tadinya ada di Polda. Dari Polda itu dilimpahkan ke Polres Selatan. Nah di Polres Selatan kita tidak tahu nih, kayaknya ada apa stuck atau menunggu hasil daripada sidang ini. Ya, seperti itu. Ya, Susan tadi sempat nangis si Olivia dia apa? Sempat nangis tadi, kenapa tadi pas sidang? Oh ya, Gila. dia mengakuin tadinya kan dia banyak menutupin karena ini gurunya. Dia mungkin mungkin ada ikatan batin atau seperti apa. Dari tadi waktu majelis hakim bertanya, dia muter-muter. Ketika saya bertanya dan saya katakan jujur, dia akhirnya mengakui semuanya dan dia minta maaf kepada majelis hakim. Jadi dia banyak akhirnya jujur gitu. ya salah lah, dia kan dia buntung kan, namanya buntung, nggak ada untungnya. Bayar, terima uang sekian, keluarkan uang lebih dari yang dia terima, kan buntung namanya. Masuk lagi dalam dimanfaatkan jadi iya dimanfaatkan lah semua mereka itu. Karena kenapa dibuat seperti itu, orang mau mungkin karena embel-embelnya yang membawa ini satu CPNS ya, guru, siapa